Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkapnya. Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gertak Abu Hurairah. Bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hingga kemudian ia pun merengek-rengek. Saya ini orang miskin. Keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan. Maka pencuri itu pun dilepaskan. Keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah?" Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin. Keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. "Bohong dia," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "padahal nanti malam ia akan datang lagi." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begitu, maka penjagaannya diperketat dan kewaspadaan pun ditingkatkan. Dan benar, pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti kemarin, dan kali ini ia pun tertangkap. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ancam Abu Hurairah. "Sama seperti kemarin, dan pencuri itu pun sekali lagi meminta ampun. Saya orang miskin, keluarga saya banyak. Saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu, dan kali ini pun ia kembali dilepaskan. Pada paginya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun bertanya seperti kemarin. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pencuri itu bohong, dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga, dan perasaan dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah 2 kali dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal, kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau saja ia ditipu olehnya? "Awas," katanya dalam hati, "kali ini tidak akan kuberikan ampun." Malam semakin larut. Jalanan sudah sepi ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri longgokan makanan yang dia jaga. "Nah, benar juga ia datang lagi," katanya dalam hati. Dan tidak lama kemudian pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. "Kali ini kau pastinya aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga. Lepaskan saya," pencuri itu memohon. Tapi dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat difahami bahwa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu berkata, "Lepaskan saya. Akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan rasa ingin tahu.
Bila Tuhan hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada syaitan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi. Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya ia kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya kegunaan ayat kursi. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Tanya Rasul sebelum Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya. Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu saya lepaskan, jawab Abu Hurairah. Kalimat apakah itu? Tanya Nabi. Katanya, kalau kamu tidur bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula, jika engkau membaca ini, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari. Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pula, tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu? Entahlah, jawab Abu Hurairah. Itulah syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sepenggal kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang didatangi syaitan yang menjelma sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.